Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi 11 ini kita akan mencoba mempelajari bagian dari Business Intelligence, yaitu pengantar Enterprise Resource Planning. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah teman-teman mahasiswa dapat memahami secara mendalam apa sih sebenarnya itu Enterprise Resource Planning, terus bagaimana konsep dasar mengenai masalah Enterprise Resource Planning ini. Kemudian diharapkan juga teman-teman semua mampu memahami bagaimana cara mengintegrasikan sebuah Enterprise Resource Planning di dalam organisasi. Nah, nanti kita ambil salah satu contoh kasusnya di salah satu perusahaan BUMN di Indonesia. Nah, yang terakhir adalah diharapkan teman-teman dapat memahami manfaat penerapan Enterprise Resource Planning untuk mencapai target bisnis di suatu perusahaan. Nah, kita simak dulu video singkat masalah penerapan Enterprise Resource Planning di salah satu perusahaan. Menyongsong era digital dan perkembangan industri konstruksi, PT PP Persero Tbk terus berbenah dengan melakukan inovasi dan continuous improvement, mengusung visi menjadi perusahaan konstruksi dan investasi terkemuka, serta berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. PT PP siap untuk menghadapi era digital dengan menerapkan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP sebagai sistem terintegrasi untuk pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. ERP mulai digunakan pada November 2016 dan Februari 2017 di PT PP, serta dilanjutkan pada September 2017 di PT PP Presisi Tbk. Sebagai bentuk komitmen dan mengoptimalkan fungsi ERP, PT PP memiliki unit khusus di bawah naungan divisi SCM, yaitu IT ERP, yang bertugas untuk mengelola dan mengembangkan ERP perusahaan dengan ditunjang oleh infrastruktur jaringan yang handal dan tenaga profesional di bidangnya. Apa itu ERP? ERP merupakan suatu solusi teknologi informasi yang mengintegrasikan berbagai fungsi yang ada di dalam perusahaan ke dalam sistem tunggal. Penerapan ERP memberikan manfaat berikut. ERP mendukung efisiensi proses bisnis dengan mengurangi rantai proses yang sifatnya manual menjadi komputerisasi, sehingga proses menjadi lebih cepat, tepat, dan akurat. Terpusatnya pendataan dan pengadaan, sehingga mempermudah proses pengawasan dan pelaporan. ERP dapat mengurangi proses konsolidasi yang biasa dilakukan untuk menyamakan posisi data antar unit karena semua pihak dapat melakukan pengecekan langsung di dalam sistem ERP sebagai database tunggal. Saat ini, PT PP Persero Tbk telah menggunakan 7 modul ERP terdiri dari Project System atau PS untuk fungsi manajemen proyek, Sales and Distribution atau SD untuk fungsi penjualan, Material Management atau MM untuk fungsi pengadaan dan logistik, Human Capital Management atau HCM untuk fungsi manajemen sumber daya manusia, Finance atau FI untuk fungsi keuangan dan akuntansi, Controlling atau CO untuk fungsi pengendalian, serta Plant Maintenance atau PM untuk fungsi pemeliharaan alat-alat berat, khusus di anak perusahaan PT PP Presisi Tbk. Proses ERP di PT PP dimulai dari mengikuti tender proyek. Tender proyek yang menang akan dibuatkan rincian aktivitas pekerjaan proyek atau lebih dikenal istilah WBS. Kemudian material akan di-trigger melalui WBS dari proyek ke divisi operasi untuk dievaluasi. Permintaan yang disetujui divisi operasi
akan langsung diketahui divisi SCM untuk selanjutnya dilakukan proses pengadaan. Material dikirimkan dan diterima di proyek. Material digunakan dalam proses konstruksi. Pembayaran ke vendor oleh unit keuangan. Semua proses di atas berlangsung real time, cepat, dan terintegrasi. Semua transaksi yang terjadi di proyek infrastruktur, gedung, maupun EPC akan dapat termonitor secara real time melalui dashboard ERP. Keseluruhan proses dan transaksi ERP dimonitoring dan dijamin keberlanjutannya di unit IT ERP. ERP bukanlah akhir inovasi dan improvement yang dilakukan PT PP. Inovasi berikutnya yang segera dikembangkan adalah integrasi BIM dengan ERP, ERP Mobile Fiori, Virtual Data Analytics. Nah, barusan kita bisa melihat salah satu contoh penerapan Enterprise Resource Planning di perusahaan PT PP, ini perusahaan TBK Persero yang bergerak di bidang construction dan investment. Nah, di video tadi kita melihat bagaimana beberapa proses bisnis digabung ke dalam satu database, ya, sehingga proses bisnisnya itu dapat dipantau dan dilihat secara real time, sehingga data yang dihasilkan bisa akurat, tepat, dan cepat. Ya, kita bisa melihat bagaimana proses pengolahan datanya ke dalam satu database. Dari mulai tadi kalau kita lihat dari value chain itu kan pertama ada inbound logistik, di mana inbound logistik ini PT PP menginput semua keperluan bahan bangunan untuk pekerjaan suatu konstruksi, kemudian di-deliver, ya. Dan kita masuk ke value chain yang kedua, yaitu kita operasional atau manufacturing. Data berapa pekerjaannya, berapa bahan yang dibutuhkan, kapan selesai, terus sampai akhirnya masuk ke outbound logistik, ya, menjadi satu produk sebuah konstruksi, ya. Kemudian masuk ke dalam sales and marketing, dan adalah services. Nah, semua data-data tadi, data-data pengadaan, data-data procurement, data-data keuangan, data-data kemajuan progres dari masing-masing pembangunan konstruksi itu bisa terpantau secara real time. Ya, data-datanya karena dalam satu database yang terpusat, data-datanya bisa akurat, tepat, dan cepat. Ya, kita bisa mengetahui apa yang sedang terjadi saat ini. Nah, itulah fungsi dengan adanya Enterprise Resource Planning. Nah, diharapkan dengan adanya ERP itu nanti perusahaan dapat mendapatkan insight atau knowledge, ini adalah bagaimana proses atau keadaan yang terjadi saat ini. Nah, itu salah satu contoh penerapan ERP di PT PP ini berdasarkan video yang kita lihat sama-sama. Selanjutnya, lalu apa sih sebenarnya Enterprise Resource Planning itu? ERP adalah merupakan sistem informasi untuk mengidentifikasi dan merencanakan sisi sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk digunakan, terus kita buat, kirim, dan hitung secara efisien dan dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Kenapa lebih baik? Ya tadi, karena semua data-datanya dibuat terpusat dan bisa dipantau secara real time. Oleh karena itu, perencanaan sumber dayanya bisa kita gunakan secara tepat, ya, untuk melayani pelanggan dengan baik, sebagaimana tadi contohnya PT PP dalam membangun sebuah konstruksi. Terus yang kedua adalah konsep Enterprise Resource Planning ini dapat dijalankan dengan baik jika didukung tentunya oleh aplikasi dan infrastruktur komputer, baik hardware maupun software, sehingga pengolahannya dapat dilakukan dengan lebih mudah. Karena Enterprise Resource Planning ini termasuk ke dalam sumber sistem informasi,
Sedangkan sumber sistem informasi kita tahu bahwa sistem informasi itu ada sumber daya 3, yaitu people, proses, dan teknologi. Nah, untuk teknologinya sendiri ya itu ada 4 ya. Apa itu? Pertama ada aplikasi, ada infrastruktur, ada informasi yang diolah, terus ada orangnya, ada people-nya, ada orang yang mengolah datanya. Sehingga konsep ERP ini mau tidak mau harus didukung dengan aplikasi dan infrastruktur yang kuat, ya, termasuk di dalamnya bagaimana pengolahan datanya, pengolahan database-nya, sehingga mampu menghasilkan data yang secara real time dan wawasan yang tepat. Nah, selanjutnya sistem ERP ini definisi yang lain adalah sekumpulan paket sistem informasi. Nah, kenapa sekumpulan sistem paket informasi? Tadi kita lihat di video yang penerapan ERP di PTPP itu ada 7 modul. Ada modul sumber daya manusianya, ada modul procurement-nya, ada banyak sekali modul yang bisa kita pakai. Nah, paket-paket tersebut itu kemudian kita dibangun, ya, paket sistem informasi tersebut kita bangun dan diimplementasikan sebagai fasilitator terwujudnya konsep enterprise resource planning di suatu organisasi. Nah, modul apa yang akan digunakan di suatu perusahaan itu tergantung kebutuhan dari masing-masing perusahaannya tersebut. Selanjutnya, definisi lain dari ERP adalah ERP terdiri dari paket software komersial yang menjamin integrasi yang mulus atas semua aliran informasi di perusahaan, meliputi keuangan, akuntansi, SDM, rantai pasok atau supply chain, ya, dan informasi konsumen. Jadi aliran informasi dari semua keperluan yang kita kemarin pelajari di SCM itu ada aliran informasi, ada aliran keuangan, ada aliran benda, ya. Itu semua kita masukkan ke dalam satu paket software komersial yang terintegrasi semua yang tersebut, sehingga kita bisa mengetahui secara real time informasi yang ada di perusahaan. Nah, selanjutnya paket sistem informasi yang dapat dikonfigurasi dan diintegrasikan. Nah, ini ada kata keyword dikonfigurasi, artinya kita bisa menyesuaikan kebutuhan dengan proses bisnisnya masing-masing perusahaan, karena tiap perusahaan pasti memiliki proses bisnis yang berbeda-beda, dan kemudian mengintegrasikan informasi serta proses berbasis informasi dalam dan lintas fungsional dalam sebuah organisasi. Nah, tentunya satu basis data, satu aplikasi, dan satu kesatuan antarmuka di seluruh enterprise. Ini yang sehingga menghasilkan data yang tepat, akurat, dan cepat itu karena apa? Satu basis data. Jadi semua dalam satu aplikasi ya disimpan dengan antarmuka yang sama, interface yang sama di seluruh bagian dalam sebuah perusahaan. Nah, lalu apa sebenarnya definisi enterprise? Nah, makna enterprise itu adalah tidak bisa diwakili oleh organisasi atau perusahaan. Tetapi enterprise ini digunakan untuk menggambarkan situasi bisnis secara umum dalam suatu entitas korporat dalam berbagai ukuran, mulai dari bisnis ukuran kecil hingga bisnis raksasa. Dalam sudut pandang enterprise itu adalah keseluruhan organisasi dianggap sebagai sebuah sistem dan departemen dalam subsistem. Jadi semua organisasi, ya, baik itu ada departemen dan subsistem dari departemen tersebut, ya, itu adalah satu kesatuan yang kita sebut dengan sebuah enterprise, di mana informasi mengenai semua aspek organisasi disimpan, dikelola secara terpusat, dan adanya transparansi informasi, ya, karena pengolahannya terpusat, makanya kita sebut dengan enterprise. Itu definisi enterprise. Terus apa itu resource? Nah, resource ini adalah diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah sumber daya. Nah, sumber daya ini kalau kita lihat sumber daya sistem informasi tadi saya sebutkan itu ada 3. Ada people, proses, dan teknologi. Nah, untuk teknologinya sendiri tadi ada 4. Ya. Kita bicara aplikasinya, bicara pengolahan informasinya, bagaimana infrastrukturnya, dan tadi adalah bagaimana pengolahan SDM-nya. Ya. Dalam kaitan dengan enterprise, resource atau sumber daya ini adalah berupa aset perusahaan yang meliputi aset keuangan, sumber daya manusia, konsumen, supplier order, teknologi, dan juga strategi. Nah, sehingga tadi kita bisa lihat beberapa modul yang ada dalam sebuah enterprise resource planning. Dan yang ketiga yang dimaksud dengan resource ini adalah sumber daya dalam organisasi akan menjadi tanggung jawab dan tantangan manajemen untuk dikelola agar dapat menghasilkan keuntungan. Nah, kalau kita lihat
bahwa sebenarnya ada stakeholder need atau yang keperluan SDM keperluan dalam sebuah stakeholder di perusahaan itu ada 3 biasanya. Pertama itu adalah resource, bagaimana pengelolaan sumber daya, bagaimana pengelolaan resiko, ya, dan terakhir adalah bagaimana supaya kita menghasilkan benefit, ya, resource optimization, risk optimization, dan benefit. Ya, jadi kita ada 3 pengolahannya. Bagaimana pengelolaan sumber daya sebaik mungkin supaya bisa menghasilkan manfaat yang besar, ya, dengan resiko yang sekecil-kecilnya. Jadi bagaimana kita menciptakan suatu sistem resikonya kecil, sumber daya yang kita gunakan tepat atau efisien, dan menghasilkan benefit yang semaksimalnya. Itu definisi stakeholder need atau keperluan bagi suatu perusahaan. Makanya di sini di enterprise resource, namanya resource planning itu adalah bagaimana kita merencanakan sumber daya yang tepat, ya, sehingga kita tidak ketika kita merencanakan suatu produk atau kita membangun suatu produk tidak ada resource yang tidak digunakan, ya, semua resource digunakan dengan baik sehingga pengelolaan resource ini terjalan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya tadi kita sudah belajar apa itu definisi enterprise, ya, semua pengolahannya secara terpusat. Terus kemudian kita lakukan dengan resource, pengolahan sumber daya, dan terakhir adalah planning. Planning itu adalah perencanaan. Sehingga deskripsi dari ERP itu adalah sebuah konsep untuk perencanaan, enterprise resource planning. Planningnya adalah perencanaan untuk mengolah sumber daya organisasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal, ya, sumber daya organisasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan nilai tambah seluruh pihak yang berkepentingan stakeholder atas organisasi tersebut. Nah, jadi konsepnya ada 3 tadi. Bagaimana mengurangi risiko, risk, bagaimana meningkatkan keuntungan atau manfaat, benefit, dan yang itu adalah bagaimana, ya, mengolah sumber daya secara efektif. Nah, bagaimana pengolahan sumber daya ini supaya cepat, tepat, dan akurat, ya, kita gunakan salah satunya adalah dengan menggunakan enterprise resource planning. Nah, tujuan dan peranannya dalam sebuah organisasi ERP ini adalah pertama untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. Secara keseluruhan itu artinya dari mulai top level, middle level, sampai low level. Semua struktur organisasi tersebut kita kelola, kita koordinasikan, ya, sehingga mendapatkan insight atau wawasan yang tepat. Nah, ERP sendiri merupakan software yang ada dalam organisasi atau perusahaan untuk yang pertama otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis, ya, tadi kita sebutkan dari mulai procurement, pengadaan, marketing, finansial, dan lain-lain, SDM. Terus yang kedua adalah bagaimana membagi database yang umum dan praktik di small enterprise. Yang ketiga adalah menghasilkan informasi yang real time, yang ketika kita ingin tahu data saat ini, berapa produksi yang dihasilkan, berapa jumlah karyawan yang tersedia, berapa jumlah order, kita bisa mengetahui secara real time, ya, sehingga kita bisa mengantisipasi segala risiko yang ada. Dan itu adalah bagaimana memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Nah, ini adalah konsep dasar ERP, ya. Jadi konsep dasar ERP itu kalau kita lihat di sebelah kiri ini adalah terkait dengan customer, di sebelah kanan itu adalah supplier. Jadi bagaimana customer itu memesan suatu produk, ya, melewati front office, ya, bagian sales dan distribution, sehingga di sini kita bisa mengetahui dalam suatu central database dan ujung-ujungnya masuk ke back office sehingga kita bisa hitung berapa keperluannya, keuangannya, bagaimana proses manufacturingnya, bagaimana manajemen inventory-nya, sehingga kita bisa memproduksi barang dengan yang tepat. Nah, kemudian dari pesanan customer ini kemudian muncul berapa bahan mentah atau raw material yang mesti kita pesan ke supplier, sehingga
tidak ada produksi yang sia-sia, tidak ada barang yang tidak termanfaatkan. Semua barang ketika berhasil diproduksi sudah ada pasarnya, jadi tidak numpuk di gudang. Karena kalau kita banyak memproduksi barang, tetapi barang itu tersimpan di gudang, ya, perusahaan tidak dapat benefit finansial, tidak bisa. Kalau tidak bisa menjual, berarti kita tidak bisa mendapatkan uang. Kalau nggak bisa mendapatkan uang, kita nggak bisa dapat keuntungan. Nah, jadi kita bagaimana tadi konsepnya antara customer dengan supplier itu bisa kita perhitungkan dengan matang rencananya. Nah, di balik itu juga jelas ada pengolahan sumber daya manusianya, ya, dan bagaimana proses pelaporan ke ke eksekutif level. Sehingga tadi saya cerita bahwa ERP ini adalah konsepnya menyeluruh, ya, dari mulai level low, middle, sampai top level itu kita mendapatkan laporan yang tepat dan akurat posisinya saat ini sedang apa di perusahaan tersebut. Selanjutnya, nah, sistem enterprise resource planning itu mengalami beberapa evolusi. Dimulai dulu tahun 1960-an, itu istilah ini disebut dengan material requirement planning. Nah, intinya ini kalau kita lihat di paling bawah ini adalah area fungsional. Area fungsional itu adalah area yang ada dalam suatu proses bisnis perusahaan, ya, atau kita bisa lihat juga dengan value chain. Ini adalah bahwa proses value chain bagaimana kita mendapatkan pengolahan supplier, ya, atau kebutuhan barang, bahan mentah, kemudian bagaimana disimpan dalam pengolahannya gudang, sehingga kita bisa lihat first in dan first out di sini. Kemudian kita produksi, kemudian kita manufacturing atau engineering menghasilkan produk, sehingga produk nanti menghasilkan keuangan dan dikelola oleh human resource management. Di sini ada sumber daya manusia yang terlibat, terus bagaimana ngedeliver ke customernya barang-barang tersebut yang dari pabrik itu nyampe ke supplier sehingga sampai ke dalam customer, ke beberapa toko. Dan bagaimana proses sales marketingnya dan bagaimana dukungan terhadap customer. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan value chain. Nah, tahun 1960 ERP itu hanya baru sekedar material requirement planning. Jadi bagaimana kita memproduksi suatu bahan supaya mesin tidak berhenti bekerja, berarti kita harus memikirkan kapan barang atau bahan itu datang secara tepat. Karena kalau semua bahan datang mendadak, pasti gudang penuh. Keterbatasan gudang yang terbatas. Jadi kita gunakan namanya material requirement planning. Jadi bagaimana supaya produksi tetap berjalan, tapi pengolahan gudang berjalan dengan baik. Nah, jadi sehingga keperluan bahan mentah yang datang ke suatu pabrik, ke suatu proses produksi itu bisa tepat sesuai dengan keperluan. Nah, itu dulu tahun 1960. Nah, kemudian tahun 1970-an dikenal dengan closed loop MRP, closed loop material requirement planning. Nah, di sini melibatkan engineering-nya. Jadi bagaimana proses produknya itu bisa dilihat. Tahun 1980 kita mulai masuk ke MRP tahap 2. Tahap 2 itu adalah dari mulai inventory management, ya, dari masuk ke bagian produksi, engineering, sampai kita masuk ke berapa keperluan keuangan, ongkos produksinya, berapa keperluan SDM yang diperlukan. Apakah kurang, kapan kita nambah SDM, kapan kita mengurangi SDM. Di pengolahan sumber daya manusia di sini, ya, sampai di human resource management. Kemudian istilah enterprise resource planning mulai dikenal tahun 1990-an, ya. Jadi bagaimana saat itu pengolahan produksi itu dilakukan sudah otomasi. Jadi banyak pabrik tahun 90 itu sudah produksinya banyak gitu, ya, menggunakan berbagai macam mesin, sehingga mesti pengolahan dengan baik, ya, sehingga dari mulai barang mentah diproduksi, barang jadi, sehingga didistribusikan sampai ke customer, ke delivery itu bisa terpantau. Nah, itu kita sebut dengan ERP. Nah, kemudian tahun 2000-an, nah ini mulai kita masuk ke era internet, ya. Tahun 2000-an itu mulai yang dikenal dengan extended
enterprise resource planning. Jadi melibatkan sales dan marketing dan customer support secara online, karena tahun 2000-an mulai berkembang beberapa sistem informasi berbasis internet. Nah, itu evolusi sistem ERP. Jadi dulu asalnya bagaimana hanya sebatas pengelolaan kebutuhan material supaya produksi bisa terjaga dengan baik, artinya supaya mesin terus berjalan, ya. Dan sampai ke tahun 2000-an ini, atau yang kita sebut dengan SDRP, itu sampai ke sales marketingnya, ke customer support. Nah, kalau kita lihat misalnya perusahaan Toyota misalnya, manufacturing mobil, ya, bagaimana kebutuhan memproduksi, misalnya kita akan memproduksi berapa unit SUV, berapa unit mobil mewah, berapa unit MPV yang akan kita produksi, berapa keperluan alat-alatnya, berapa keperluan bahannya, ya, terus direkod secara online sampai si bahan yang tadi terbentuk dalam satu mobil punya serial kodenya sampai ke customer, sehingga ketika ada masalah dalam ada kecelakaan, terus ya setelah dilakukan audit ternyata ada salah satu sistemnya bermasalah, kita bisa ngelihat part ini itu diproduksi di pabrik yang mana dan kenapa bisa menyebabkan kecelakaan tersebut, sehingga bisa memutuskan Toyota ini, ayo kita lakukan recall untuk produk-produk yang cacat. Nah, kenapa kita bisa mengetahui produk yang cacat? Ya, kita didasarkan ternyata ada kesalahan produksi, kesalahan engineering untuk yang bagian atau spare part yang diproduksi pada bulan sekian, tahun sekian. Nah, sehingga ketika ada kecelakaan yang karena kesalahan sistem dalam satu mobil tersebut, kita bisa lakukan inspeksi dan kita bisa recall untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang lain. Semua tersimpan dalam satu database yang terpusat, ya, yang kita sebut dengan enterprise resource planning. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan, ada tahap 1 itu material requirement planning, merupakan cikal bakal dari ERP dengan konsep perencanaan kebutuhan materialnya saja yang kita lihat. Terus yang keduanya adalah closed loop MRP, ini merupakan sederetan fungsi dan tidak hanya terbatas pada MRP, tapi terdiri dari alat bantu untuk menyelesaikan masalah prioritas dan adanya rencana yang dapat diubah atau diganti jika diperlukan. Nah, terus yang ketiga adalah tahap manufacturing resource planning, ya, merupakan pengembangan dari closed loop MRP yang ditambah 3 elemen. Jadi tambahan perencanaan penjualan dan operasional, antarmuka keuangan, dan simulasi analisis dari kebutuhan yang diperlukan. Kemudian tahap 4-nya itu adalah enterprise resource planning, merupakan perluasan dari MRP 2, yaitu perluasan dari beberapa proses bisnis, diantaranya integrasi keuangan, rantai pasok, meliputi lintas batas fungsi organisasi dan juga perusahaan dengan dilakukannya secara mudah. Dan tahap yang kelima yaitu extended ERP yang kita kenal sekarang, yaitu adalah perkembangan dari ERP yang diluncurkan tahun 2010 serta lebih kompleks dari ERP sebelumnya. Nah, ini perbandingan ruang lingkup dari evaluasi yang tadi. Ini ada ERP yang pertama, ini adalah ERP yang kedua atau yang saat ini terjadi. Nah, perannya kalau dalam ERP pertama adalah optimasi enterprise, tapi kalau di ERP 2 adalah untuk mulai melihat partisipasi elemen-elemen pada rantai bisnis proses perusahaan yang dengan dukungan penuh pada sistem e-commerce. Kenapa ada sistem e-commerce? Ya tadi melibatkan sampai ke layanan customer. Ya, ke layanan penjualnya kita bisa ngelihat, bisa kepantau. Terus domainnya adalah manufaktur dan distribusi. Kalau ERP yang pertama, ERP yang kedua adalah semua segmen dari sektor pada perusahaan, dari mulai inbound logistik, manufacturing atau operasional, outbound logistik, terus masuk ke sales and marketing sampai ke services. Jadi semua segmen perusahaan itu kita lihat, ya, kita ada masukkan ke dalam satu data. Kalau ERP yang tahap awal ya hanya melihat manufaktur dan distribusinya saja. Nah, terus dari fungsi ERP yang pertama hanya fokus di produksi, penjualan, distribusi, dan proses finansial. Nah, kalau ERP 2 adalah lintas produksi, di mana sektor industri tertentu dan proses industri spesifik. Jadi udah lintas industri. Terus dilihat dari prosesnya, ERP yang pertama adalah menangani proses internal, tertutup terhadap proses eksternal. Nah, kalau ERP 2, karena tahun 2000 itu sudah dikembangkannya internet, kita udah banyak sistem informasi yang melibatkan beberapa produsen yang lain, ya, sehingga terhubung dalam satu mitra bisnis. Contoh yang paling gampang
PLN. Nah, sekarang PLN itu di luarnya juga banyak terhubung dia dengan Tokopedia untuk pembelian token listrik, terhubung dengan supplier batu baranya, dengan pembangkitnya, dengan segala macam. Ya. Jadi bagaimana posnya itu terhubung kita bisa pantau. Terus yang ketiga adalah di sisi arsitektur, dukungan pada web tertutup sifatnya dan arsitekturnya bersifat monolitik. Tapi kalau ERP Step 2 adalah berbasis web, ya karena ini mulai terbuka terhubung dengan mitra bisnis luar, mulai adanya jaringan internet yang sudah berkembang, ya. Terus fleksibel terhadap integrasi dengan sistem lain dan melibatkan berbagai berbasis komponen. Sehingga dari segi arsitektur ini yang ERP2 itu memungkinkan sekarang berkembang menjadi big data analitik. Ya, tadi kalau kita lihat di video yang PTPP tadi itu kedepannya akan mengembangkan data analitik, visualization. Jadi bagaimana data-data itu bisa kita ngelihat, data-data yang bisa kita visualisasikan, kayak gitu ya. Karena data nanti tidak hanya data yang terstruktur, tapi data tidak terstruktur semua kita bisa olah di sektor ini yang ERP2. Terus kemudian terkait data, kalau ERP tahap pertama itu dihasilkan dan dikonsumsi oleh internal perusahaan, ya. Makanya di sini kebanyakan menggunakan datanya data uh, data terstruktur, ya. Tapi kalau ERP2 dihasilkan dan dikonsumsi oleh pihak eksternal. Nah, dan eksternal hasilnya dipublikasi. Nah, sehingga kita bisa melihat berbagai macam data di sini. Bagaimana komentar, bagaimana sentimen pasar, ya, bagaimana kepuasan pelanggan. Kita bisa melihat dari data yang didapat. Sehingga data yang di RP2 tidak hanya sebatas data terstruktur, tapi data tidak terstruktur juga diolah dan dilihat. Nah, ini adalah integrasi ERP dalam organisasi. Nah, sebelum ada penggunaan ERP, biasanya tiap-tiap divisi atau tiap-tiap departemen itu mempunyai aplikasi-aplikasi sendiri. Dia punya aplikasi HRD, punya aplikasi lembur, punya aplikasi kehadiran, ya punya aplikasi cuti dan lain-lain kayak gitu. Nah, nanti yang terhubung dengan finansialnya ya hanya terkait pembayaran gaji. Nah, terus finansial dengan bagian operasional, berapa barang mentah yang diperlukan, berapa proses produksi yang dihasilkan. Ini tidak terhubung semuanya, tapi hanya bagian-bagian tertentu saja. Makanya sebelum ada ERP, proses database-nya biasanya di perusahaan-perusahaan itu terpisah. Masing-masing departemen mempunyai database sendiri, punya aplikasi sendiri. Tapi setelah dengan penerapan Enterprise Resource Planning, semua terintegrasi menjadi satu. Ya, yang kita sebut dengan Core Enterprise Resource Planning. Di sini ada human resource-nya, finansial, operasional, tergabung dalam satu aplikasi yang disimpan dalam satu database. Makanya satu database, satu interface, dan satu pengolahan, satu data semuanya. Ya. Makanya di sini terjadilah sebuah yang namanya integrated. Ya, oleh karena itu tadi dengan adanya ERP dapat dipastikan data yang dihasilkan itu cepat, tepat, dan akurat. Karena datanya hanya satu dan terintegrasi. Oke. Nah, lalu apa manfaat dari sistem Enterprise Resource Planning? Yang pertama adalah menawarkan sistem terintegrasi di dalam perusahaan. Sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Ya, semua data masuk dalam satu interface, semua data disimpan dalam satu database, sehingga pengolahan data itu berlangsung cepat, efektif, dan efisien. Kapan kita perlu data, datanya tersedia dan real time. Ya. Terus yang kedua adalah memungkinkan melakukan integrasi secara global. Ya. Secara semua departemen, semua data yang dalam satu perusahaan terintegrasi dalam satu database. Terus yang ketiga adalah menghilangkan kebutuhan pemutakhiran dan koreksi data seperti yang terjadi pada sistem yang terpisah. Nah, kalau sistem yang terpisah, ketika di bagian SDM ada koreksi, otomatis lempar ke bagian finansial, ada koreksi lagi. Koreksinya tidak bisa langsung real time, tidak langsung update, tetapi harus ada pemutakhiran data. Makanya harus ada sinkronisasi, harus ada penyamaan data, harus ada audit dan segala macam. Ya. Terus yang keempat adalah memungkinkan manajemen mengolah operasi dan tidak memotivasi saja, tetapi lebih mampu menjawab semua pertanyaan yang ada. Ya. Terus yang kelima adalah membantu melancarkan pelaksanaan manajemen rantai pasok atau kita sebut dengan supply chain dan bagaimana memandukannya. Kemarin kita lihat supply chain itu terdiri dari 3 aliran barang, aliran informasi,
dan aliran keuangan. Nah, bagaimana proses itu dari mulai supplier hingga barang itu diproduksi, didistribusikan, dimasukkan ke dalam supplier hingga sampai ke customer, itu bisa kita lihat prosesnya kayak gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah memfasilitasi hubungan komunikasi secara internal dan eksternal dalam dan luar organisasi. Karena di ERP tahap 2 tadi kita udah melihat bagaimana layanan purna jual terhadap konsumen, terhadap bagaimana layanan customer service-nya supaya pelanggan puas. Karena prinsip dari proses bisnis itu kan bagaimana supaya customer itu puas. Kalau customer puas, pasti balik lagi untuk belanja lagi di bisnis kita. Makanya bagaimana meningkatkan hubungan komunikasi antara internal perusahaan dengan eksternal, yaitu customer. Jadi supaya ada, kalau komplain itu cepat ditanggapi, terus bisa kita lihat reviewnya, kita kapan kasih tindakan dan kapan selesainya, itu bisa kita jelaskan dengan tepat ke dalam konsumen. Selanjutnya adalah dapat menurunkan kesenjangan antara pemrograman dengan cara perawatan sistem yang sah. Jadi kita bisa melihat pemrogramannya lebih sederhana ya. Terus dapat menurunkan kompleksitas aplikasi dan teknologi ya. Yang tadinya adanya data, pulau-pulau data ya, di masing-masing departemen, nah sekarang hanya dalam satu konsep aplikasi dan teknologi. Nah, manfaat ERP dan mendapatkannya, pertama untuk akses informasi yang handal. Cara mendapatnya kita membangun sebuah database manajemen sistem yang fleksibel, data yang konsisten dan akurat, serta sistem pelaporan yang baik. Ingat kalau kita lihat hierarki data itu, bagaimana data diolah menjadi sebuah informasi, informasi diolah menjadi sebuah knowledge, pengetahuan diolah menjadi sebuah wisdom ya, atau kebijakan. Nah, kebijakan yang tepat diambil kalau informasi yang kita dapatkan bagus atau datanya adalah akurat. Nah, dengan sistem database yang handal dan fleksibel, kita bisa mendapatkan insight atau knowledge yang akurat. Kemudian bagaimana kita manfaat untuk menghindari duplikasi data dan operasi. Nah, modul-modul yang mengakses data dari satu database terpusat sehingga menghindari duplikasi. Kalau yang sebelumnya yang terpisah, masing-masing departemen punya masing-masing database, punya aplikasi. Sehingga kemungkinan redundansi, kemungkinan duplikasi ada. Tapi kalau dengan adanya ERP, karena satu database yang terpusat, hanya mengakses satu data, jadi kemungkinan duplikasi data itu tidak ada. Dan yang ketiga adalah mempercepat waktu pemrosesan data. Meminimalisasi, cara mendapatkannya bagaimana? Meminimalisasi waktu pengambilan data dalam pembuatan laporan. Karena datanya real time, langsung kita olah sehingga laporannya ya bisa real time juga. Mengurangi biaya, kenapa? Karena menghemat waktu dalam pengambilan keputusan organisasi, karena analisis yang dilakukan di dalamnya. Karena sudah ada data analitik di sini, dari data dirubah menjadi informasi kan dengan menggunakan data mining, nanti dari informasi kita olah supaya menjadi knowledge dengan menggunakan machine learning ya, sehingga kita bisa mengetahui apa yang kita analisis atau yang kita lakukan data analitik lah dengan menggunakan machine learning, sehingga kita tahu apa yang sedang terjadi sehingga mempercepat atau membantu kita dalam pengambilan keputusan. Dan kemudahan adaptasi. Kemudahan adaptasi ini dapat dengan cara perubahan pada proses bisnis dapat diadaptasi dengan mudah. Terus meningkatkan skalabilitas, struktur sistem yang bersifat modular dan mudah dikostumisasi. Jadi kalau ERP ini tadi ada beberapa modul. Kalau kita hanya perlu 3 modul ya kita hanya beli 3 modul, kita integrasikan. Kalau kita perlunya berapa modul, kita bangun berapa modul. Jadi modul yang kita bangun disesuaikan, dikostumisasi sesuai dengan keperluan kita. Kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah kemudahan pemeliharaan, karena dalam jangkauan biasanya sistem jangka panjang. Terus ada pengembangan global, biasanya ekstensi modul hingga meliputi supply chain management dan customer relationship management. Jadi ERP ini ada bisa sampai terhubung ke SCM dan CRM. Dan ini adalah e-commerce. E-commerce ini adalah bisnis internet dan kultur kolaborasi. Kenapa? Karena di ERP itu tadi ada hubungan antara internal perusahaan dengan eksternal. Customer harus terjalin dengan baik. Salah satu cara mendapatkan yang terbaiknya dengan membangun platform e-commerce di sebuah perusahaan. Nah, sekian
materi di pertemuan ke-11 ini. Jika ada pertanyaan terkait materi ini, silahkan tanya di komentar YouTube di bawah ini. Nanti akan saya jawab. Dan jangan lupa, setelah ini adalah sebagai bukti kehadiran Anda mengisi review yang akan dikirim melalui Google Form. Terima kasih, jaga kesehatan dan tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.